warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti, mahasiswa aktif semester 2, Prodi Perbankan Syariah, kelas PS2E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurofik STHI MAG. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik teman-teman, materi pertama yaitu tentang praktek wudhu dan tayamum, pengertian dan hukum wudhu. Wudhu adalah kegiatan menghilangkan hadas kecil atau hadas besar dengan membasuh beberapa anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air bersih, disertai dengan niat. Beberapa rukun dan syarat wudhu yaitu yang pertama menghadap kiblat, kedua menutup aurat, 3. Membaca basmalah, 4. Mencuci telapak tangan dan sela-sela jari, 5. Menggosok gigi atau bersiwak, 6. Berkumur-kumur, 7. Memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian mengeluarkannya, 8. Berniat ketika hendak memulai wudhu, 9. Membasuh muka sebanyak 3 kali, 10. Membasuh 2 tangan sampai siku-siku, 11. Mengusap sebagian kepala atau seluruhnya, 12. Mengusap daun telinga, ke-13. Membasuh 2 kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir secara tertib. Yang kedua yaitu tentang tayamum. Pengertian tayamum secara istilah adalah menyapu wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci atas jalan yang tertentu. Berikut beberapa syarat dan rukun tayamum. Yang pertama yaitu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Yang ketiga, ada unsur misalnya sakit, berpergian, dan sebagainya. Yang keempat, dengan debu dan tanah yang suci. Berikut rukun-rukun tayamum. Yang pertama, niat. Mempunyai maksud ialah melakukan tayamum untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengusapkan kedua telapak tangan yang berdebu ke muka atau ke wajah kita. Ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan yang berdebu pada kedua tangan sampai siku-siku, dan sebagian ulama berpendapat sampai ke pergelangan tangan. Yang terakhir yaitu secara tertib. Tertib yang dimaksud adalah berurutan sesuai dengan urutan rukun tayamum. Materi yang kedua yaitu praktek cara melakukan tayamum. Sediakan tanah atau debu yang suci, halus dan kering diletakkan pada suatu tempat. Yang kedua, memulai tayamum dengan membaca basmalah. Yang ketiga, meletakkan tangan pada tangan yang telah tersedia, kemudian tanah tersebut dihembus agar lebih tipis. Keempat, kemudian membaca niat. Kelima, mengusapkan ke bagian muka. 6, kemudian mengusapkan kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh yaitu tertib. Materi yang kedua yaitu tentang praktek mensucikan najis dan macam-macam najis. Najis adalah setiap kotoran yang mencegah sahnya sholat atau sesuatu yang menjijikkan maupun benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat Al-Mudathir ayat 4, dan sunnah Rasul hadis Rasul Muslim. Benda-benda yang termasuk najis diantaranya bangkai, hewan darat yang berdarah, bernanah, segala benda cair yang keluar dari 2 pintu dubul atau sebaliknya, dan arak. Macam-macam najis ada 3, yaitu yang pertama najis mukhafafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh, najis sedang. Yang ketiga yaitu najis mughalladoh, najis berat. Najis yang dimaafkan yaitu percikan kencing bayi sedikit, darah nanah, darah kutu, kotoran binatang, bangkai binatang, dan debu. Perkara yang mensucikan najis yaitu air mutlak, air musyammas, dan air mustaghfir, tanah atau debu, dan benda keras. Cara beristinja dengan air, hendaklah seseorang menuangkan air ke atas tangan kirinya sebelum menyentuh najis, kemudian dia membasuh kubulnya, yaitu saluran air kencing, kemudian barulah membasuh
dubur diikuti dengan mencucurkan air dan menggosok dengan tangan kiri. Hendaklah dibungkukkan badan sedikit, kemudian menggosoknya dengan cermat, sehingga tempat itu menjadi bersih dan suci. Beristinja dengan tangan kanan tidak dianjurkan. Baik teman-teman, kita lanjut ya pembelajaran kita tentang materi ketiga dan materi keempat. Materi ketiga yaitu tentang praktek sholat jamaah qashar. Dari materi ketiga ini dapat saya ambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, sholat jamak dan qashar adalah keringanan rukhsah yang diberikan Allah kepada kita, hambanya, yang harus diterima oleh umat muslim sebagai sedekah atau keringanan dari Allah SWT. Sholat yang dapat dijamak ialah semua sholat fardu kecuali sholat subuh, dan sholat yang diqashar adalah semua sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat. Dua hal-hal yang memperbolehkan sholat jamak dan qashar adalah ketika dalam perjalanan atau sedang musafir, sakit, ketika sedang hujan. Dalam persoalan jarak yang ditempuh harus sudah mencapai 16 parsek atau kira-kira 81 km. Yang ketiga, hikmah sholat jamak dan qashar adalah untuk mempermudahkan atau memberikan keringanan kepada orang yang musafir lebih dari 2 marhalah. Orang musafir sering mengalami masalah dalam perjalanannya, sukar untuk berhenti, sholat, dan sebagainya. Maka dari itulah Allah memberikan kemudian kepada umat Islam untuk menjamak dan mengqashar sholat fardunya. Sholat yang dapat dijamak atau yang dapat diqashar itu ada 2, yaitu sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Itu boleh kita menjamaknya di sholat asar atau di sholat duhur. Terus sholat maghrib dengan sholat isya itu boleh dilakukan di awal atau di akhir. Terus yang tidak boleh dijamak itu hanya 1, yaitu sholat subuh. Materi yang keempat yaitu tentang praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Dapat diambil kesimpulan dari materi ini, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah adalah proses yang sangat penting dalam agama Islam. Prosedur ini diatur dengan rinci dan detail dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai tugas mulia bagi umat Islam yang masih hidup untuk melakukan. Meskipun proses ini dapat menjadi sangat emosional dan sulit bagi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Namun, perlu diingat bahwa proses ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam memandikan dan mengkafani jenazah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti melakukan proses dengan hati yang ikhlas, mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, serta memastikan kebersihan dan kesopanan dalam melakukan proses. Materi selanjutnya yaitu tentang praktek sholat jenazah dan mengkafani jenazah. Dapat saya ambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, sholat jenazah merupakan salah satu praktek ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang telah meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Kedua, jenazah seorang muslim yang sudah dimandikan dan dikafani dengan baik, maka terus disolatkan. Para imam ahli fikih telah sepakat bahwa menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kewajiban menyolati jenazah berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan salatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Ketiga, salat jenazah mempunyai beberapa syarat yang apabila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka salatnya tidak sah menurut syara'. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Salat jenazah termasuk dalam ibadah salat, maka syarat-syaratnya pun sama dengan yang telah diwajibkan pada salat-salat fardu lainnya. Syarat-syaratnya adalah beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadis atau najis, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, laki-laki auratnya antara lutut sampai
wajah, sedangkan wanita auratnya sampai seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan dan menghadap kiblat. Keempat, rukun sholat jenazah yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, membaca takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mendoakan jenazah, membaca doa setelah takbir keempat, dan yang terakhir mengucapkan salam. Kelima yaitu kafilat sholat jenazah. Apabila jenazah ada di depan tempat sholat, letakkanlah jenazah orang yang menyolatkan atau di depan imam jika berjamaah dengan kepala jenazah sebelah utara. Jika jenazah itu laki-laki, maka orang yang menjadi imam berdiri sejajar dengan kepala. Jika jenazah itu perempuan, maka yang menjadi imam berada di tengah-tengah badan jenazah. Apabila ada di tempat yang jauh, seorang boleh mensolati jenazah dengan melakukan sholat gaib karena jenazah sudah ada di kuburan. Jenazah di atas kuburan hukumnya sholat jenazah di atas kuburan hukumnya mubah walaupun ia telah disolatkan sebelum dikubur. Materi yang terakhir yaitu tentang praktek sholat Idul Fitri. Dapat saya ambil kesimpulannya yaitu sholat hari raya Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya pada tanggal 1 Syawal pada pagi hari. Sementara sholat hari raya Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah pada pagi hari. Rasulullah SAW menuntunkan agar melaksanakan sholat hari raya ini di lapangan. Tujuannya adalah agar dapat menampung lebih banyak jamaah dan agar lebih terasa syiar dan kebesaran Islam. Sholat sunnah hari raya ini hukumnya sunnah muakkad dan lebih baik dikerjakan dengan berjamaah, tempatnya boleh di masjid atau di lapangan serta dilakukan sebelum khutbah. Sholat raya Idul Fitri itu dilakukan setelah kita melakukan puasa selama 29 atau 30 Ramadan. Bulan suci ini sangat dinantikan oleh para kaum muslimin untuk berkumpul dengan sanak keluarga, bersilaturahmi dan sebagainya.